Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Rahayu, Pak Ahmad Koji. Rahayu, Mas Hendra. Pagi Male. Kita akan banyak bertanya tentang sesuatu yang mungkin agak lebih mendalam, Pak Koji, tentang eksistensial dan spiritualitas diri. Ini rata-rata yang menjadi banyak bahan pencarian teman-teman muda-muda maupun yang udah dewasa, rata-rata larinya ke sini gitu, Pak Koji. Pertanyaannya mungkin begini, kita mulai bahwa jika kemudian tubuh kita ini adalah istana yang di-create, yang dibangun oleh Tuhan gitu ya. Nah, sejauh mana sebenarnya kita ini telah merawat istana itu secara sadar, Pak Koji? Bukan karena ego gitu. Gimana, Pak Koji? Ya, jadi begini. Kalau kita lihat proses sejarah manusia, ya memang pada mulanya manusia itu tidak jauh dengan dunia hewan pada mulanya, ya. Jadi artinya hidup itu ya hanya untuk mempertahankan eksistensi dirinya, ya. Nah, makanya eksistensi itu ya terkait dengan wujud manusia secara lahiriah. Jadi tidak bisa misalnya eksistensi itu hanya ada pada pikiran atau pada apa yang kita sebut sebagai alam gaib atau apa, itu tidak bisa, ya. Jadi dunia ini kita harus bisa lihat dunia yang tampak, alam syahadah, alam yang memang bisa dilihat, ya. Sehingga manusia juga hidup di alam yang bisa dilihat, ya. Jadi kalau kita bicara misalnya hantu, meskipun orang itu ada yang percaya ada dan tidak, kan istilahnya tidak bisa dijangkau oleh alam indera oleh siapapun, ya. Jadi makanya kita harus memperhatikan proses dari tubuh lahiriah ini, istana ini, ya. Jadi pada mulanya ketika manusia itu mencari makanan, ya, itu tidak ada hambatan, maka di situ yang disebut spiritualitas ya belum tumbuh, ya. Karena kan manusia ada makanan untuk hidup lagi, ada makanan untuk hidup lagi. Nah, lalu manusia ini berubah kan karena kondisi alamnya. Misalkan dia menempati komunitas yang menempati di suatu daerah, lalu daerah itu ternyata mengalami kekeringan, ya. Ini contoh yang paling gampang, ya. Kalau longsoran kan belum tentu, tapi kalau kekeringan itu sering kan, orang di negara sana ada kekeringan. Nah, maka tempat tinggal atau hunian itu menjadi tidak layak, tapi dia tetap ingin mempertahankan eksistensinya. Nah, maka dia di bawah sadarnya hanya saya harus hidup, ya, bawah sadarnya. Jadi kita jangan bicara kesadaran dulu, tapi bawah sadarnya itu saya harus hidup, ya. Dan manusia dibekali namanya otak reptil. Jadi otak reptil itu otak yang ada pada cicak, ya kan, pada kadal, pada pokoknya itu dunia reptil, ya. Sehingga dunia reptil itu ya saya akan hadapi kalau itu tidak merugikan saya. Tapi saya lari kalau itu merugikan saya. Nah, ini membuat manusia akhirnya berusaha untuk kalau dihadapkan pada sesuatu, daripada mati saya harus mencari jalan lain. Nah, ketika mencari jalan lain, ada kemungkinan berperang dengan yang lainnya, ya. Jadi ini harus kita lihat prosesnya itu. Nah, ketika ada perang dengan yang lainnya, bisa terjadi memunahkan yang lain atau bekerja sama, ya. Jadi di sini kita membawa pola pikir, membawa kesadaran dari masing-masing kondisi, ya.
Nah, kita misalnya ya, bangsa Indonesia, dari awal kenapa sih sampai dijajah 350 tahun kok nggak pernah marah? Ya, karena kita tidak merasa di situ harus mengalami non-eksistensi, artinya ketiadaan. Ya, entah oleh penjajah itu kita diberi apa atau apa, yang jelas, oh saya bisa hidup kok, saya bisa bertani kok, dan sebagainya. Ya, kalau toh ada misalnya penderitaan, siapapun yang mimpin selalu dipikiran begitu. Ya sama, siapa mimpin pasti ada penderitaan sekarang ini. Nggak ada yang 100% baik semuanya. Ya, tadi itu. Nah, kemudian ketika manusia sudah mulai meningkat kesadarannya, kan wujud, lahirlah misalnya ngerti tepos liro. Oh iya ya, kalau kemarin aku melakukan upaya untuk nyerang, akhirnya dia juga nyerang. Nah, di situ ada orang, daripada saling perang, yuk kita hidup bareng-bareng. Terus dibuatlah aturan, ya. Kalau ada apa-apa harus dipertimbangkan bersama, jangan sampai kita sampai berperang. Nah, turunnya agama kan juga seperti itu, memberitahu, ya. Jadi kayak di Arab dulu kan juga sama kan, ada orang yang secara hedonis, ya, dengan segala kekuatan, kemampuan ekonomi dan sebagainya, dia hidup seenaknya. Di lain pihak ada manusia yang lemah, yang tertindas, yang tidak memiliki apa-apa, miskin. Nah, suatu saat kan ada yang sadar memunculkan seperti lahirnya Muhammad sebagai seorang nabi. Jadi seperti itu. Nah, kita pun sekarang ini sudah sampai pada fase pemikiran kita itu sudah istilahnya secara umum itu sudah sampai kesadaran budi. Artinya itu kita bisa kok, perang itu jelek, kita itu itu bisa, ya. Nah, persoalannya kan itu tadi kan, ketika kita kembali ya tidak dididik, ya, termelompat ya nggak bisa, Mas. Jadi badan ini harus tetap dididik secara nyata untuk menjadi terampil, untuk bisa bersikap, itu harus. Jadi kita tidak bisa terus ya sudah kita langsung spiritualis, juga nggak bisa. Ya, misalnya Mas Hendra sendiri kan bisa santai menanggapi hidup ini kan bukan semata-mata karena dulu saya sudah ngejar-ngejar ini itu, kan bukan. Tapi ada proses, ya, proses kita tumbuh, berkembang. Dan ingat loh ya, saya kan sudah pernah menjelaskan masalah kelahiran kembali. Jadi orang yang dilahirkan itu pun sejak kecil ada yang kesadarannya itu sudah lebih terang daripada yang lainnya. Nah, sekarang fungsi kita adalah justru mengkondusifkan orang-orang yang sejak lahir, tumbuh, remaja dan sebagainya itu sadar. Ini yang belum kita garap, ya. Contoh misalkan, kita sampai hari ini kan gak kurang orang pintar, Mas. Ya kan? Gak kurang-kurang orang pintar. Tapi kan tidak dikondusifkan. Orang yang pintar itu akhirnya mencari jalannya sendiri, ya kan? Tapi menjadi tidak untuk bangsanya. Karena mau berjuang untuk bangsanya tidak ada yang memberikan tempat. Iya. Ya. Pak, saya kok tertarik dengan ketika Pak Khojim menyinggung tentang kelahiran kembali tadi ya Pak ya. Iya. Mungkin nggak Pak kalau dalam terminologi ajaran-ajaran leluhur Jawa gitu, katanya keluarga terdekat yang habis meninggal katanya bisa manitis, dan manitisnya itu bisa 2 orang nggak Pak? Misalnya nih dari bapaknya yang sudah meninggal sama buliknya yang sudah meninggal manitis di rahim yang sama, kayak gitu memungkinkan nggak? Memungkinkan. Jadi misalnya mengapa dunia itu bisa menjadi tambah banyak, itu salah satu karena ada jiwa yang mau lahir kembali itu merasa tidak sanggup kalau lahir lewat satu tubuh. Nah, jadi makanya di Jawa dikenal ada
istilahnya itu belah sewu dan sebagainya, ya kan. Ya, tapi juga harus diingat, begitu kita membelah, maka daya kemampuan kita juga akhirnya menurun karena sudah dibagi energinya itu. Oke. Nah, jadi di situ. Jadi bagi kita justru bagaimana kita memberikan manusia ini yang memang punya kepandaian, punya keterampilan, kecerdasan dan sebagainya diberi tempat supaya apa? Dia akhirnya tetap menjadi satu orang tapi bisa membina banyak orang. Oh. Ya, jadi di situ. Jadi bisa jadi gitu ya. Iya. Satu wadah, satu fisik ditempati oleh dua jiwa sekaligus gitu bisa jadi. Bisa jadi. Kalau sudah saling damai. Ya. Oke, saya kembali ke pertanyaan awal tadi Pak Kojem. Yang nggak gampang itu kan kita mengenal diri kita sebagai ego dan mengenal diri kita sebagai manifestasi dari sang aku. Itu kan sesuatu yang nggak gampang gitu. Gimana ya itu Pak Kojem? Ya tidak gampang karena kalau kita ada kelemahan gini kan di negara kita itu ya. Ya, secara umum ini. Satu, orang tidak mau melihat tahapan melangkah. Oke. Ya kan? Makanya dulu dalam ajaran-ajaran kuno, ya, ajaran kuno untuk bisa sampai pengertian melihat diri sendiri itu, Mas, itu ada fase. Kalau orang Jawa itu istilahnya punya fase 6 tahunan, ya. Jadi 3 kali 6 berarti berapa itu 18 tahun. Itu orang harus belajar, ya. Jadi 6 tahun pertama itu adalah belajar di rumah, sehingga orang tua atau saudara yang lebih tua itu memberikan pelajaran. 6 tahun kedua berarti umur 7 sampai 12 belajar di luar rumah. Misalkan sudah sekolah, kan di luar rumah. Ya. Nah, ini kan proses adaptasi bersama semuanya. Ya. Terus begitu masuk yang 6 tahun yang ketiga berarti 13 sampai 18 tahun itu mengembara. Jadi belajar di tempat yang jauh sehingga mengerti antara diri dengan orang lain, ya. Nah, ini hilang sistem itu gitu loh ya. Jadi terus harus pokoknya nanti dengan cara ini sadar, nggak bisa. Kita harus mulai lagi dari rumah 6 tahun, terus 6 tahun berikutnya untuk belajar di luar rumah tapi belum terlalu jauh, ya. Terus baru nanti 6 tahun berikutnya itu belajar di tempat-tempat lain, ya. Kemudian setelah itu kan tentu ada orang yang masih kepengen belajar, ya. Setelah usia 18, ya, masih ada orang yang kepengen belajar, ya silakan, ya. Tetapi usia 18 itu sebagai patokan orang untuk menggembleng dirinya, untuk mengetahui bahwa hidup ini ternyata tidak tunggal tapi bergandengan dengan pihak lain. Nah, ini harus dibangun lebih dulu, ya. Negara maju sudah menerapkan itu kan. Pokoknya 18 tahun kamu boleh misalnya keluar dari rumah ini. Jadi yang sampai 18 tahun betul-betul orang tuanya itu mendidik, ya. Jadi di situ. Tapi kalau misalnya tips gitu ya dari Pak Kojem yang sudah menjalani kehidupan, pengalamannya udah banyak gitu. Kita tuh menjadi kadang kan aku nih menjadi menjadi manifestasi dari sang aku sama menjalani hidup sebagai ego. Itu kan kadang kita jangan-jangan nih selama ini hidup kita itu dikendalikan karena ego saja yang kita anggap hidup itu gitu loh Pak Kojem. Itu gimana? Iya tahu. Jadi pertanyaan tadi itu kan maksudnya kan kita harus fondasikan itu dulu. Jadi kita jangan memperhatikan perorangan yang gimana untuk kita tahu diri kita. Tapi ini kan yang menonton, ya kan yang menonton kan punya adik, harus mulai bergerak. Ya, nanamkan sampai itu. Nah, bagi yang sudah lepas dari 18 tahun baru kan, berarti saya ini sebenarnya masalah luar ini seharusnya
sudah tahu bahwa semua itu merupakan pertumbuhan perkembangbiakan dari yang satu. Ya kan? Kan kita misalnya punya saudara. Saudara nanti mecah, punya masing-masing punya anak punya anak. Oh, dari yang satu. Nah, baru bisa kita latih itu tadi kan setelah orang 18 tahun, ya, kalau di Jawa dulu itu berarti memasuki fase boleh membangun rumah tangga. Karena dirinya saya sudah tahu kok. Kemarin belajar dengan tetangga, sekarang belajar dengan sudah tahu hidup bersama itu. Nah, begitu orang ingin tahu diri sejatinya kalau sudah lepas usia 18 tahun, tinggal merenung. Ya, dulu di Jepang itu setelah di bom atom, sebelum bekerja ini suruh meditasi dulu. Sebelum kerja meditasi dulu. Meditasi dulu. Ya. Selama pasca kehancuran total itu ya. Apanya? Ya, Hiroshima Nagasaki dibom hancur total. Iya, akhirnya terjadi. Iya. Jadi setelah di bom atom itu, supaya terjadi ikatan bersama keheningan pikiran itu, sebelum kerja meditasi dulu. Sebelum sekolah pelajaran di kelas dimulai, meditasi dulu. Nah, di Jawa itu ada bunyi begini, Mas. Sebenarnya yang membuat orang bisa mengenal dirinya, tembus dirinya itu bukan yang sulit-sulit. Asal setiap kali, nggak jauh-jauh ya, merasakan napasnya sendiri. Oh iya ya, ini ada napas ini, kan saya nggak ikut gerakan. Saya nggak ikut gerakan. Iya. Tapi kok bergerak terus ya ini. Berarti di balik itu ada sang aku. Ya. Ini cuma badan, kalau badan itu rusak, ini keluar. Ya, jadi di situ. Yang lainnya juga begitu kan, akhirnya kan. Loh, yang lainnya juga merasakan napas, Jadi kalau kita sudah dewasa, mulai hari ini, ya, gunakanlah pagi hari sebelum bekerja, ya, meditasi yang paling ringan saja. Menyadari nafas. Ada apa di balik nafas? Ada apa di balik nafas? Gak jauh mikir jauh-jauh, tidak perlu. Ya. Nah, jadi di situ dikatakan apa yang bisa membuat kamu tahu dirimu? Karena kesungguhan. Masalahnya orang itu sering gini loh ya, karena sudah terbiasa nafas tapi nggak sungguh-sungguh habis itu, alah ya nggak ada apa-apanya gitu aja. Nah itu. Padahal di sini terus di sungguh-sungguh kan, sehingga akhirnya istilahnya terjadilah match ya antara tubuh ini bekerja, nafas bekerja dengan pikiran kita. Jadi dipakai ya. Misalnya juga ditambah ya. Kalau hanya duduk kadang-kadang kan tidak refleks ini kaki ini. Jalan pagi di depan rumah sebelum bekerja, ya. Jalan kaki. Tapi setiap jalan kaki itu diiringi satu langkah tarik nafas, langkah kedua hembuskan nafas, langkah ketiga tarik nafas, langkah keempat bernafas. Tetap nafas juga. Tapi ini digandengi, disertai dengan melangkahkan kaki. Nah 15 menit ya lumayan itu, kalau bisa itu. Ya. Apa yang dampak bagi tubuh, dampak bagi pikiran, dampak bagi ketenangan jiwa dengan kita sadar nafas seperti itu, Pak Kodim? Ya, nafas itu kan pertama secara lahiriah itu kan mengambil oksigen, Mas. Jadi orang itu sadar tidak sadar, itu saja oksigen itu untuk menghidupi kita, sadar atau tidak sadar. Ya, makan, ya. Kita makan juga untuk menghidupi kita, sadar atau tidak sadar. Tetapi energi kita menjadi semakin kuat ketika makan. Saya sadar, saya makan ini adalah agar tubuh saya sehat. Jadi disadari nih, makan ini agar tubuh saya sehat. Ya, sama kan saya bernapas ini, saya sadar ya kan bahwa napas ini adalah untuk kejernihan hidup saya. Ya, jadi pikiran selalu itu untuk kehidupan, kerahayuan hidup saya, ya. Jadi semuanya akhirnya dipantulkan untuk kesehatan saya dan sebagainya. Nah ini pelan-pelan ya kan, akhirnya
karena kita itu sudah afirmasi terus-menerus, akhirnya menjadi sadar gitu loh. Ya. Nah, itu tadi kan dari sisi lahiriahnya. Nah, dari sisi batin, ketika kita bernapas ya, terus kita amati, kita rasakan, kita perhatikan, maka itu ada energi spiritual yang namanya, yang dulu sudah saya sampaikan, namanya permana. Iya, permana masuk gitu loh. Kalau permana semakin meningkat, maka kita kehilangan rasa membenci orang. Gak apa-apa kan kalau kehilangan rasa membenci orang kan. Kita kehilangan rasa dengki sama orang. Iya. Ya. Malah bisa senyum. Itu buah dari menyadari nafas lo ya. Betul. Permananya bisa naik, bisa terupgrade. Betul, terupgrade. Nggak dengki, nggak marahan sama orang. Nah, tapi kan itu tadi kan kita harus nyadari napas kita, kan gitu kan. Jadi di situ. Nah, masalahnya orang yang sehari-hari ini napas itu dianggap sebagai ya memang begitulah kerja di alam. Iya, ya lain kan. Jadi di situ. Tanpa disadari lah intinya. Iya. Tapi gini, ini pas banget ya. Saya di rumah tuh juga ada ancang-ancang pengen ngobrol soal ini sama Pak Kojim. Bahwa Pak Kojim tadi sempat singgung juga soal afirmasi gitu. Mohon maaf Pak, rata-rata orang sekarang bahkan pelaku spiritual kan banyak yang masuk belajar spiritual itu tujuannya biar cari penggawean luweh gampang gitu. Duitnya tambah sulit tambah oke gitu kan. Jadi pengen cepet kaya lewat jalur spiritual. Banyak debatable Pak Kojim tentang afirmasi, tentang visualisasi dan lain sebagainya. Nah, saya dulu juga sempat kan ngobrol dengan Bapak gitu. Bahkan ketika kemudian energi permananya seseorang itu udah high level gitu ya. Itu bahkan tanpa afirmasi, tanpa sugesti, tanpa visualisasi, batin aja sering kejadian gitu. Iya betul. Bahkan ngobrol sama awan aja, nanti reda ya hujan pada saat aku tiba kayak gitu. Gitu ya Pak ya? Memang kan pada waktu itu sering, tadi saya sebelum hujan tahu ya nggak apa-apa nanti sampai hotel kan sudah terang, kan terang betul. Gitu. Jadi permana itu kalau kuat itu sudah seperti sarana kita sendiri juga. Jadi di situ, ya. Jadi cara ngujinya itu sederhana Mas. Untuk yang remeh-remeh aja kok bisa. Terus semakin kita latih, kan gitu kan. Itu berlaku buat semua orang nggak sih Pak? Berlaku buat semua orang. Oke. Karena napasnya sendiri, bukan napasnya orang lain. Oke, sip. Satu ya. Salah satu cara untuk mengupgrade, meningkatkan energi permana tubuh kita itu kan dengan menyadari nafas. Betul. Ada lagi nggak Pak? Cara-cara yang lainnya? Ada, ya kan? Ya cara tetap napas, ya kan? Lama-lama berusahalah untuk ya ketika bernafas ini ya sudah tidak dikendalikan oleh keinginan kita memperhatikan, tapi sudah langsung tune. Otomatis ya, tune in langsung ya. Iya. Oke. Kalau tadi kan masih konsentrasi ya. Iya harus, tapi itu latihan. Latihan kan? Ya Pak ya. Berapa lama tergantung masing-masing orang. Iya kan. Nah, begitu loh aku sudah bisa tune. Yang ketiganya ngoreksi. Masih adakah rasa apa itu saya benci pada orang? Kalau masih ada berarti ini belum isi banyak. Ya, belum isi. Nah, gitu. Oke, Pak, sebentar. Ini menarik ya tentang permana ini. Oke, Pak, sebentar. Ini menarik ya tentang permana ini. Saya nggak tahu karena saya pas banget gitu penjelasan ini. Tangan-tangan kok yo masuk dalam hidupku gitu kan. Nah, Pak, meningkatkan permana itu selain dengan tadi menyadari nafas, terus kemudian akhirnya awalnya konsentrasi, lama-lama tune, terus kemudian terus bisa mengoreksi diri. Kok masih ada rasa gini. Bisa nggak Pak itu dibangun dengan perbuatan-perbuatan baik? Contoh, kita bersedekah, contoh kita disakitin orang tapi kita memilih untuk membalasnya dengan penuh cinta dan kemesraan, menghadapi derita penuh dengan penerimaan, kayak gitu bisa meningkatkan permana nggak Pak? Loh, iya, tapi itu kan sebagai hasil dari permana. Jadi begitu permana kita sudah meningkat, saya ini masih
terlalu pelit tidak sama gitu orang. Ya, Pak, ya? Iya. Ya. Jadi ini nanti semakin meningkatkan. Jadi Gitu output sosial itu konsekuensi logis dari meningkatnya permana kita. Permana itu. Ya sama dengan anak kecil kan, kenapa hanya dilatih suruh belajar, patuh, terus tidak disadari sudah otomatis. Nah, jadi itu konsekuensi. Jadi kenapa di Jepang tadi pada saat kemudian Hiroshima Nagasaki dibom sebelum masuk sekolah disuruh meditasi, esensi dari meditasi itu sebenarnya yang menyadari nafas itu tadi. Betul. Dan itu ternyata mengubah attitude perilakunya orang Jepang. Iya kan gini kan, kita bernapas Mas ya. Kalau tidak kita sadari kan tidak connect istilahnya itu. Nah tapi ketika kita sadari ya kan napas ini kan kita akan sadari iya ya, bukan hanya saya loh yang butuh napas ini, semua orang juga sama. Kalau begitu saya butuh, dia butuh. Kalau gitu saya harus baik karena dia nanti juga baik. Nah jadi itu makanya kita tidak pernah diajarkan balas dendam, tidak pernah diajarkan istilahnya melakukan sesuatu yang membuat orang itu menderita dan sebagainya. Jadi dari permana dulu ya. Nah sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada waktu itu, kalau di dalam semua aspek sudah tidak lagi karena keinginan nafsu, tapi karena ini memang kepentingan dalam hidup ya, maka kan bisa menambah pranawa. Pranawa itulah yang bisa membuat orang ikhlas. Ya kan orang ikhlas itu gak gampang. Jelasin dulu bedanya permana sama pranawa biar gak lupa lagi. Nah, ya kan. Ya dari bawah lagi. Jadi energi, daya itu adalah energi yang murni hasil karena kita makan dan minum. Iya kan. Nah, sedangkan energi permana kita peroleh karena kita melatih pernapasan dengan baik, ya kan. Kalau tidak kita latih itu ya alam saja, ya untuk daya, ya sama untuk daya. Tapi kalau kita sadari naikkan jadi permana kan. Permana itu sendiri halus artinya, ya. Artinya ada kekuatan yang halus yang sudah mulai mengisi diri kita. Ya, jadi di situ. Nah, begitu kita permana itu bagus, maka salah satunya kita tidak gampang sakit, ya kan? Itu permana, ya. Kita tidak gampang lelah. Itu permana. Kalau daya ya habis makan-makan suruh kerja ya lelah. Itu, ya. Nah, kemudian mulai tumbuh permana kan juga semakin halus. Kalau sudah semakin halus, misalnya terus ada rasa tidak ingin membenci orang, tidak ingin melukai orang. Jadi mulai sifat-sifat buruk kepada orang itu juga mulai hilang. Ya, nah, kan halus itu ada pada tahapan mentok nanti. Terjadilah lompatan ke pranawa. Jadi permana diisi terus akhirnya kan mentok juga. Udah melebihi ambang batasnya maksimal, kan dia harus naik kan gitu kan. Permana tuh berarti paling bawah ya, bukan di atasnya daya. Di atasnya energi ya, di atasnya energi ya kan, tapi kan diisi terus, intermediate lah ya. Iya, intermediate terus kan diisi terus. Iya. Jadi pranawa. Nah, kalau pranawa itu isinya kasih sayang, isinya adil, isinya ikhlas. Oke. Jadi di situ ya kan. Nah, makanya ada orang yang ya sudah masalah itu tidak pernah menjadi pikiran gitu. Nah, tadi kalau Mas Hendra menghubungkan ya kan supaya dapat uang, dapat rezeki itu sebenarnya kebalik. Kalau permananya bagus gitu loh ya, rezeki itu akan masuk sesuai dengan misi hidupnya. Sesuai dengan misi hidupnya. Ya kalau pedagang iya, ya dagangannya laris kan gitu. Iya. Jadi nggak perlu aku harus mencapai misi hidup. Apa misi hidup? Kayak dia gitu ya Pak ya. Padahal peran hidupnya beda-beda. Beda-beda kan gitu. Oke. Ya. Jadi kalau energi, permana, pranawa. Nah, pranawa ini penting gitu loh.
Karena kalau orang sudah istilahnya itu bisa ikhlas, ya tidak bisa tergoda oleh orang lain. Tapi mohon maaf Pak, Iya. tidak sedikit ya guru-guru yang mengajarkan tentang pentingnya sadar nafas, egonya tinggi banget. Kenapa bisa begitu? Iya, karena itu tadi dia mengajar, bukan menyadari. Ia hanya refleksi, itu tugas saya kan gitu kan. Ya, itu tugas saya. Tadi kan sudah saya katakan puasa sebenarnya untuk menjadi bertakwa. Tetapi kan nggak menyadari tujuan puasa itu apa sih, kan nggak disadari. Akhirnya kalau ada orang apa itu ganggu ya emosi. Nah, guru-guru saya nih ya, nuwun sewu ya, memperhatikan banyak guru-guru yoga dia menjadi pamer dan sebagainya. Itu berarti dia hanya menjalankan tugas sebagai guru, bukan praktisi dirinya untuk ya menggeladi dirinya supaya halus, bukan. Jadi di situ. Nah, iya kan aneh gitu ya Pak ya. Iya. Enggak, memang enggak aneh. Enggak, kalau misalnya dia itu adalah bener-bener pelaku, praktisi, tapi dengan egonya kok kayak gini gitu ya. Bahkan muridnya mau pergi aja diancam-ancam. Nah, ada yang nggak beres. Akhirnya kan gitu ya. Jadi di pelajaran di Pustaka Widya Sasangka itu dikatakan, jika ada orang, ya kan, perilakunya itu baik sekali, ya, pokoknya apa yang diajarkan itu ya dia penuhi, tetapi satu, di dalamnya tidak sama dengan apa yang dikatakan. Di dalamnya itu, lah aku kan supaya menjadi orang unggul, supaya dipuji, ya, supaya diikuti orang. Nah, ini bentuk-bentuk itu membuat dia nggak match nanti dengan ininya. Makanya kita ngajar harus lepas, nggak boleh karena ingin dipuji dan sebagainya. Oke. Dari situ. Nah, ketika kemudian permana kita udah naik ya Pak Kojem ya, itu kan akan banyak keberuntungan pula yang bisa kita dapatkan. Ya, sesuai dengan misinya. Sesuai dengan misi hidupnya gitu ya. Jadi keberuntungan guru itu apa misalnya? Tambah cerdas, masalah pangan yang nggak kurang misalkan, yaitu. Tapi jangan mikirnya jadi guru tapi jadi konglomerat misalnya. Ya itu ego kan gitu. Tapi kan? mungkin nggak Pak, ketika kemudian seseorang terlahir dari seorang ayah yang memang dia benar-benar ketika menjalankan hidupnya berperan sebagai seorang ayah itu baik banget, hidup dengan banyak memberi, dia termasuk melakukan sesuatu yang tidak banyak orang lain lakukan. Terus dia lahir dalam kondisi tabungan permananya udah tinggi, mungkin nggak? Oh iya, otomatis kalau dia nanti meninggal berarti sudah tinggi, makanya ada orang dari kecil sudah bisa ahli ini ahli itu. Itu berarti dapat warisan dulunya. Oke. Ya, kan gini kan, misalnya kita ambil contoh saja, misalnya Thomas Edison, ya, dia sekolah nggak punya perhatian di sekolahan sehingga gurunya marah, ya kan, karena dia nggak punya perhatian. Akhirnya gurunya itu menyerahkan kembali si Thomas ini kepada orang tuanya. Ya, nah orang tuanya juga permananya tinggi, sehingga ketika diserai itu ya tidak marah, malah dididik itu. Nah, akhirnya meskipun hanya sampai kelas 3 SD, tapi kan menciptakan macam-macam. Disuruh tes IQ itu. Iya. Dibohongin sama orang tuanya. Lah iya. Ternyata IQ-nya tinggi, padahal enggak aslinya gitu. Iya, padahal semangat belajar jadi penemu. Lah iya. Sembarang kalir ya Pak ya. Iya, ratusan apa itu yang dipatenkan. Ya jadi seperti itu. Jadi kalau orang misalnya baik sekarang, tapi kan ini sudah semakin tua, jadi alam ini juga memberi, ya sudah jangan sekarang, kamu selesai dulu, nanti lahir lagi itu. Jadi paling tidak ketika permana kita tinggi, kita jadi orang juga pandai memaafkan ketika orang lain berbuat salah. Itu kalau sudah itu pranawa. Pranawa itu ya Pak ya, itu udah outputnya ya Pak ya. Sudah outputnya ya. Oke. Itu. Ya. Terus nggak gampang emosi. Betul.
Ya, Dan dibully mungkin ya, orang juga gaya gitu. dan senang berbuat baik. Senang berbuat baik. Orang tuh kalau udah senang berbuat baik, Iya. gak gampang emosi, pandai memaafkan orang kan udah keren ya Pak sebenarnya. Iya. Dan itu semua orang punya misi apapun. Tapi yang paling penting tadi adalah tadi loh ya, ketika kemudian pranawa, permana kita udah tinggi, terus hasilnya pranawa, tetap sesuai dengan misi kelahiran. Iya, misi karena kan perlu disebut gini digarisbawahi. kan. Jadi Tuhan itu siji, Tuhan itu satu. Cuma manifestasinya kan sejuta Betul. warna, kan gitu kan. Lah siapa manifestasinya itu? Ya kita-kita ini kan gitu kan. Ya, bukan siji terus manifestasinya siji, ya enggak. Itu makanya dikatakan kan Tuhan itu siji, neng, ya kan, wujudnya beda-beda, kan gitu. Terus ngeten Mbak Kojim, Iya. kalau misalnya apa ya yang bakal terjadi ketika kemudian diri kita ini memandang dunia dari luar ke dalam, ya, dibanding dari dalam keluar, seperti yang diajarkan dalam lapisan kesadaran. Iya, jadi kan gini, bahwa di dalam hidup ini, ya, memang manusia itu ketika mulai tumbuh ya melihat keluar. Ketika mulai tumbuh, ya kan. Jadi misalnya anak kecil kan, ketika nangis misalnya, walau orang tuanya sendiri juga untuk supaya diam diberikan yang dari luar itu. Ya. Ya, entah itu boneka, entah itu mainan, entah itu mobil-mobilan. Nah, akhirnya dalam perkembangannya upaya secara tidak sadar untuk melihat keluar itu tinggi. Nah, setelah itu tadi sistem pendidikan kita seharusnya 6 tahun itu di dalam rumah. 6 tahun berikutnya di luar rumah tapi masih tidak jauh dari rumah. 6 tahun berikutnya boleh sekolah di tempat yang jauh. Ya, ya. Nah, sehingga nanti dia kan mulai, oh iya ya di rumah saya ini. Nah, itu sama dengan kita melihat ke dalam diri lagi kan. Iya, kenapa kok saya milih ini? Ternyata karena dari dalam diri ini gampang. Jadi itu pun akhirnya menghilangkan rasa ketakutan apapun. Karena lah saya ini memang ditakdirkan untuk jadi ini kok. Jadi nggak perlu lagi ditakuti nanti masuk neraka ini itu. Wong misinya sudah sendiri-sendiri, ya. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan satu jalan kamu masuk surga, itu nggak bisa. Orang yang bisa menjalankan misi itu selalu baik loh ya. Nggak ada misi suruh maling, itu nggak ada gitu ya. Misi itu adalah manifestasi Tuhan untuk membangun atau mencipta keberadaan di alam ini. Nah, orang dibagi macam-macam. Ada yang pinter ngomong, ada yang pinter dagang, ada yang pinter macam-macam. Lah, tapi itu semua asal dilakukan dengan baik, kan ini membentuk, ya, membentuk istilahnya kalau di dalam bahasa Jawa itu, ya, yo manunggal, yo misah. Manunggal misah itu ya sebagai anu saja, kan gitu kan. Dalam hidup juga begitu kan. Orang kawin manunggal, nanti salah satu meninggal misah. Ya, tapi bukan misah, nggak ada juntrungannya, bukan manunggal, nggak ada juntrungannya.